warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, al hadirin wal hadirat, rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama sekali saya mengajak diri sendiri dan mengajak kita yang hadir pada majelis ini, mari kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas rahmat dan nikmat Allah yang tidak pernah berhenti mengalir dalam hidup kita. Tidak pernah berlalu satu detik pun dari hidup kita yang dalam satu detik itu kita tidak menggunakan rahmat dan nikmat Allah. Tidak pernah berlalu satu detik, jangan kata 1 jam, jangan kata 1 hari, tak pernah berlalu 1 detik dari detik-detik usia kita di permukaan bumi yang di dalam 1 detik itu kita off dari seluruh rahmat dan nikmat Allah. Coba cari. Bahkan di setiap detiknya kita menggunakan nikmat-nikmat Allah yang sangat teramat banyak. Saking banyaknya yang kita gunakan itu pun kita nggak sadar. Kita nggak tahu. Organ tubuh kita bagian dalam kita gunakan setiap saat, sementara kita tidak tahu apa yang terjadi di dalamnya. Kita menggunakan darah, kita menggunakan jantung, kita menggunakan pankreas, kita menggunakan ginjal, kita menggunakan usus. Dan semua itu adalah rahmat dan nikmat Allah Tabaraka wa Ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah. Kita mendengar suara, kita melihat dengan mata, akal kita masih sehat. Itu setiap detik kehidupan kita. Allah berikan oksigen. Allah berikan makanan, Allah berikan minuman. Wajar kalau Allah mengatakan di dalam Al-Quranul Karim, dan itu benar-benar hak yang tidak ada keraguan di dalamnya, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian hitung nikmat-nikmat Allah Tabaraka wa Ta'ala yang Allah berikan kepada kalian, tak sanggup kalian menghitungnya. Saking banyaknya nikmat yang kalian gunakan. Itu setiap detik.
Maha suci Allah, maha pengasih dan penyayang Allah yang tidak menjadikan ibadah dan ketaatan yang Allah syariatkan itu untuk membayar nikmat. Karena kalau itu digunakan untuk membayar nikmat, semua kita tekor. Semua kita tidak akan sanggup membalas nikmat-nikmat Allah dengan ibadah dan ketaatan. Karena terlalu banyak nikmat Allah yang kita gunakan, di hadapan terlalu minimnya ibadah yang kita lakukan, yang bisa kita lakukan dalam kehidupan kita. Maka hal yang jelas dan tegas, Allah tidak menjadikan ibadah ini adalah dalam rangka membayar rahmat dan nikmat Allah. Mungkin Bapak Ibu pernah bertemu keluarga yang sakit atau orang tua yang sakit yang membutuhkan pemasangan tambahan oksigen. Pernahkah kita cek berapa kita harus bayar? Lalu berapa yang sudah kita gunakan dari semenjak kita lahir sampai sekarang? Kalau harus dibayar, berapa harus dibayar? Itu baru satu oksigen saja. Maka hal yang harus kita sadari sesadar-sadarnya bahwa ibadah dan ketaatan kita tidak sebanding dengan nikmat yang Allah Tabaraka wa Ta'ala telah berikan kepada kita. Oleh karena itu, sering sekali kita ditanya oleh kaum muslimin tentang kalian tidak masuk surga karena amal kalian. Hadis Rasul kita tercinta sallallahu alaihi wasallam yang sahih, la yadkhulu ahadukumul jannata bi'amalih. Tidaklah kalian masuk surga, seorang pun dari kalian masuk surga murni karena amalnya. Sahabat bertanya, wala anta ya Rasulullah? Tidak juga engkau ya Rasulullah, engkau tidak masuk surga karena amalmu? Kata Rasulullah SAW, wala ana, tidak juga saya. Illa an yataghammadani Allahu birahmatin minhu wa fadl. Kecuali kalau Allah berikan kepadaku anugerahnya, rahmatnya, dan anugerahnya. Akidah di antara akidah Ahlussunnah, masuk surga itu murni anugerah Allah. Karena Allah ingin memberikan surga kepada orang-orang yang Allah inginkan surga untuk mereka. Saudaraku, saudariku, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Sekiranya di akhirat setelah terjadi hisab, terlihat mana ketaatan kita dan terlihat mana amal maksiat kita. Lalu kemudian Allah maafkan maksiat yang kita lakukan. Sekiranya, ini ilustrasi, sekiranya di akhirat setelah terjadi hisab, amal soleh kita ada, amal maksiat kita pun ada atau tidak? Pasti ada. Allah maafkan amal maksiat ini. Maksiat sudah Allah maafkan. Tinggal amal saleh. Sekiranya Allah katakan, ini amal soleh ini dibandingkan dengan nikmat yang pernah kuberikan kepadamu di dunia tidak seimbang. Terlalu banyak nikmat yang telah gunakan dengan amal solehmu yang terlalu ringan. Sudahlah. Sekarang itu engkau tidak ke surga, namun kembali menjadi tanah. Allah tidak zalim. Allah tidak zalim. Namun Allah berkeinginan memberikan surga kepada orang-orang yang telah Allah janjikan kepada mereka surga, yaitu umat manusia, jin dan manusia. Ala khilaf di kalangan para ulama apakah jin masuk surga atau tidak. Khilaf di kalangan para ahli ilmu, jin masuk surga atau tidak. Sebagian mengatakan jin masuk surga sebagaimana manusia, sebagian mengatakan jin tidak masuk surga daripada jin yang soleh, namun bagi mereka tidak dimasukkan ke dalam neraka. Apa yang terjadi kepada mereka, Allah khilaf di kalangan para ulama, namun pendapat yang paling kuat, jin masuk surga sebagaimana manusia. Pendapat yang paling kuat. Namun ada khilaf. Sekiranya
tidak dimasukkan surga, Allah tidak zalim. Sebagaimana hewan-hewan yang sangat banyak di permukaan bumi yang juga beribadah kepada Allah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. In min syai'in illa yusabbihu bihamdi. Segala sesuatu bertasbih kepada Allah. Berarti makhluk-makhluk yang ada di permukaan bumi ini, yang hidup di permukaan ini, beribadah kepada Allah. Pertanyaannya, masuk surga kah mereka? Hewan-hewan yang bertasbih kepada Allah, masuk surga kah mereka? Tidak. Allah tidak zalim. Sebagaimana Allah tidak zalim ketika Allah tidak masukkan manusia ke surga, namun disuruh untuk kembali menjadi wujud aslinya bernama tanah. Namun Allah berkeinginan memberikan anugerah. Ini dia makna yang tadi kita katakan, bahwa terlalu banyak nikmat Allah yang telah kita gunakan di hadapan terlalu minimnya ibadah yang bisa kita lakukan dalam kehidupan kita di permukaan bumi. Oleh karena itu, seharusnya tidak ada manusia yang merasa dirinya soleh. Seharusnya manusia tidak ada yang merasa dirinya amalnya sudah terlalu banyak. Karena dibandingkan nikmat yang dia terima dari Allah sangat tidak berbanding. Sangat tidak berbanding, ma'asyarul muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Salawat dan salam kepada Nabi kita tercinta, Rasul kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, an-nabiyul huda wa rasulul mustafa salawatu rabbi wa salamu alaihi, yang telah mengajarkan kepada kita semuanya kebaikan dan diperintahkan kita untuk mengerjakannya, dan telah mengajarkan kepada manusia semuanya keburukan dan sudah diperintahkan kita untuk meninggalkan keburukan itu. Hadis riwayat Imam Tabrani, Rasulullah SAW bersabda, "Ma min amalin yuqarribukum ilal jannah illa waqad amartukum bih. Wa ma min amalin yuqarribukum ilan nar illa wa qad nahaitukum an." Tidak ada lagi amalan yang mendekatkan kalian ke surga, melainkan aku telah perintahkan kalian untuk mengerjakannya. Dan tidak ada amalan yang mendekatkan kalian ke neraka, melainkan aku telah larang kalian untuk mengerjakannya. Ini dia kesempurnaan yang ada di dalam Al-Quran, surat Al-Ma'idah, Al-Yawma akmaltu lakum dinakum. Hari ini aku telah sempurnakan untuk kalian agama kalian. Apapun yang manusia ingin tahu, apakah ini baik atau buruk, apakah ini hal yang diridhoi Allah atau dibenci oleh Allah, apakah hal ini adalah sesuatu yang harus dia jauhi atau tidak, apakah ini halal atau haram, semua sudah ada di dalam syariat. Semua sudah lengkap. Tidak ada yang tersisa. Innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Sesungguhnya yang halal sudah jelas. Wa innal harama bayyinun. Yang haram pun sudah jelas. Semua sudah lengkap dalam syariat Allah. Kalau bertemu hal yang sifatnya keraguan-raguan, itu hanya karena ketidaktahuan apakah dia masuk yang halal atau yang haram. Di sini kewajibannya adalah fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakan kepada orang yang mengerti syariat, tanyakan kepada orang yang mendalami agama Allah, in kuntum la ta'lamun, apabila kalian tidak tahu hukumnya masuk ke halal atau masuknya ke haram. Namun ketika itu belum didapatkan hukumnya, perintah syariat berhati-hati dengan menjauhi dulu. Berhati-hati dengan apa? Dengan menjauhi. Intinya bahwa semua kebaikan telah diperintahkan Rasul SAW dan semua keburukan telah diterangkan oleh Rasul SAW dan dilarang oleh Rasul kita tercinta Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini makna kesempurnaan yang ada di dalam firman Allah Tabaraka wa Ta'ala surah Al-Ma'idah. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Semua kita tahu bahwa kita diciptakan di permukaan bumi ini untuk diuji. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi. Sesungguhnya kami menciptakan manusia, di dalam Al-Quran awal-awal surat Al-Insan,
Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia min nutfatin amsyaj, dari air yang bercampur, nabtalihi. Kami ingin menguji manusia itu. Kami ingin menguji dia. Awal surat Al-Mulk, Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir, alladzi khalaqal mauta wal hayata, untuk apa? Liyabluwakum. Maha suci Allah tabaraka wa ta'ala yang di tangannya seluruh kerajaan dan dia maha bisa atas segala sesuatu. Alladzi khalaqal mauta wal hayata. Dialah yang telah menciptakan kematian, sebagaimana dia juga yang telah menciptakan kehidupan untuk kalian. Liyabluwakum. Dia ingin menguji kalian. Dia ingin menguji kalian. Ayyukum ahsanu amala. Kemudian dia akan lihat siapa di antara kalian yang terbaik dalam amalnya. Garis bawah yang sama dengan ayat ini dengan ayat yang sebelumnya surat Al-Insan. Allah menciptakan manusia untuk diuji. Maka hidup kita dari awal baligh sampai kematian adalah proses ujian. Proses ujian. Lama? Enggak. Singkat. Singkat. Karena yang mengatakan singkat adalah Allah. Yang mengatakan lama kita. Menurut kita puluhan tahun. Menurut Allah hitungan waktu yang sangat singkat. Karena ketika Allah tabaraka wa ta'ala mengatakan tentang usia kita, Allah mengatakan ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha. Mereka hanya hidup antara waktu pagi atau waktu sore atau waktu pagi. Dikumpulkan manusia di padang mahsyar, lalu Allah bertanya kepada manusia yang hadir di padang mahsyar, ada saya, ada kita semua, ada semua manusia yang hadir, mulai daripada manusia pertama yang hidup bernama Nabi Adam alaihissalam sampai manusia yang paling terakhir tewas dengan datangnya hari kiamat. Dan Allah bertanya kepada mereka, Allah sebut di akhir surat Al-Mu'minun, qala kam labithtum fil ardi adada sinin. Allah bertanya kepada mereka, berapa lama kalian hidup di bumi? Berapa lama kalian tinggal di bumi? Kam labithtum fil ardi adada sinin. Berapa jumlah tahunnya? Kalian hidup di bumi berapa tahun sebenarnya? Tahu apa jawaban manusia? Qalu labithna yauman. Mereka menjawab, kami hidup di bumi itu hanya 1 tahun. 1 hari, maaf. 1 hari. Au ba'da yaum. Jawaban yang lainnya, sebahagian hari. Maksud sebagian hari, enggak cukup 1 hari. Sampai 1 hari hidup di permukaan bumi. Apa yang terjadi? Sekarang kalau kita ditanya sudah berapa usia kita, kita menjawab, ya tergantung kondisi. Ada yang menjawab 40 tahun seperti saya, mungkin 50 tahun, 60 tahun. Di antara kita mungkin yang sudah 70 tahun, menjawab 70 tahun, yang masih 20-an tahun. Ketika Allah bertanya di akhirat, jawaban manusia 2. Yaum au ba'da yaum. 1 hari atau sebahagian hari. Apa yang terjadi? Karena manusia sudah bertemu hari yang sesungguhnya. Wa inna yauman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. 1 hari yang sebenarnya di sisi Rabbmu sama dengan 1000 tahun dalam bilangan kalian. Itu 1 hari yang sebenarnya. Di sisi Rabbmu. Ini maksud firman Allah tadi, ka'annahum yauma yarawnaha, ketika mereka sudah bertemu akhirat, tahu hari yang sesungguhnya, ternyata 1 hari yang sebenarnya itu 1000 tahun. Lalu Allah bertanya kepada mereka setelah mereka tahu takaran hari yang sebenarnya, kam labithtum fil ardi adada sinin. Berapa lama kalian tinggal di bumi? Berapa tahun kalian tinggal di bumi? Yang usianya 1 tahun mengatakan satu hari. Yang usianya 1000 tahun mengatakan satu hari. Nabi Adam 1000 tahun. Nabi Nuh
1000 tahun. Kaum Ad, 1000 tahun usia mereka. Ketika mereka lihat ke belakang 1000 tahun, 1 hari ternyata usia mereka. Lalu bagaimana dengan kita? Yang 50 tahun meninggal dunia. 75 tahun meninggal dunia. Semua itu masuk dalam ba'du yaumin. Labithna yauman au ba'du yaumin. Sebahagian hari saja. Itu dia. Asyiyatan au duhaha. Hanya waktu sore, bagikan waktu sore atau bagikan waktu pagi. Asar sampai maghrib. Itu dia masa ujian itu. Singkat. Dalam waktu yang singkat inilah, kita diperintahkan Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan syariat yang telah Allah Tabaraka wa Ta'ala ajarkan kepada kita melalui para nabi dan para rasul. Dan Allah Tabaraka wa Ta'ala akan menyampaikan hujah syariat ini kepada semua manusia. Dan Allah maha mampu untuk menyampaikannya kepada semua manusia. Dan sesuai dengan sampainya kepada mereka syariat Allah, Allah akan tuntut di akhirat bagaimana engkau dengan ilmu yang telah Allah sampaikan kepadamu. Allah akan tuntut. Inna hadainahu sabila. Kelanjutan daripada surah Al-Insan. Inna hadainahu sabila. Apa ujian itu? Kami sampaikan kepada manusia jalan. Dalam tafsir ayat ini, para ulama mengatakan jalan kebaikan dan jalan keburukan disampaikan kepada manusia. Itu dia yang kita awali di awal muqaddimah tadi. Disampaikan semua jalan kebaikan, disampaikan kepada manusia semua jalan keburukan. Kebaikan disampaikan dengan seluruh cabang-cabangnya tidak tersisa. Keburukan disampaikan maksudnya diterangkan dengan seluruh cabang-cabangnya tidak tersisa. Inna hadainahu sabil. Kami sampaikan kepada manusia jalan. Ini senada dengan firman Allah di dalam Al-Quran surat Al-Balad ayat ke-10. Wahadainahun najdain. Kami tunjukkan kepada manusia 2 jalan. Maksud kami tunjukkan itu, kami ajarkan kepada mereka. Ini jalan yang diridhoi, ini jalan yang tidak. Ini yang akan membuat engkau dicintai Allah, ini akan membuat engkau dimurkai Allah. Ini halal, ini haram. Ini jalan ke surga, ini jalan ke neraka. Semua itu diterangkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam syariat sejelas-jelasnya kepada manusia. Sehingga Nabi mengatakan jalan yang aku tinggalkan kalian di atasnya, itu siangnya bagaikan malamnya. Saking terangnya jalan itu. Saking semuanya jelas. Tak ada kegelapan di dalam syariat Allah Tabaraka wa Ta'ala soal halal dan haram. Kegelapan hanya pada ilmu manusia yang tidak sampai kepadanya atau hawa nafsunya yang membuatnya menjadi gelap. Namun syariat Allah jelas dan terang. Lailiha kanahariha, jalan yang aku tinggalkan kalian di atasnya, malamnya bagaikan siangnya. Oleh karena itu agama Allah sebut cahaya. Kenapa? Karena cahaya memperjelas segala sesuatu. Kita dari mana tahu ini dinding? Dari mana kita tahu kalau itu adalah tiang? Apa warnanya? Dari mana kita tahu kalau ini adalah tisu? Apa warnanya? Karena adanya apa? Cahaya. Hilang cahaya kita akan bingung. Nabrak sana, nabrak sini karena nggak tahu. Dengan adanya cahaya semua jelas. Ini apa? Warnanya apa? Bentuknya seperti apa? Ini di agama Allah, Allah terangkan segala-galanya. Wa hadainahun najdain. Setelah diterangkan segala-galanya, ada satu lagi. Allah berikan kepada manusia kekuatan memilih. Allah berikan kepada kita manusia kekuatan untuk apa? Memilih. Lanjutan ayat. Inna hadainahu sabila imma syakira wa imma kafura. Disitulah manusia memilih apakah dia akan menjadi hamba yang bersyukur atau dia menyebih untuk menjadi hamba yang kufur. Dan ini akidah Ahlussunnah yang tidak ada khilaf di antara ulama Ahlussunnah dari dahulu sampai sekarang. Khilaf dalam bab ini hanya akan memasukkan manusia kepada
pendapat yang keluar dari pendapat ahlu sunnah bahwa manusia Allah berikan kekuatan untuk memilih. Manusia memiliki masyiah. Allah memberikan kepada mereka kekuatan untuk memilih. Kemampuan untuk memilih. Sehingga ketika ketaatan yang mereka lakukan, mereka yang memilih ketaatan itu. Maksiat yang mereka lakukan, mereka yang memilih maksiat itu. Karena itu pilihan mereka. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Sering sekali dalam maksiat manusia mengembalikannya kepada Allah. Gimana lagi? Ini sudah takdir saya. Ini jalan hidup saya yang Allah aturkan untuk saya. Padahal maksiat itu pilihan dia. Namun begitu ditanya, dia serahkan kepada takdir. Dan ini batil. Takdir, maksiat tidak dinisbatkan kepada Allah secara takdir, bahwa Allah tabaraka wa ta'ala yang memaksa kita untuk melakukan maksiat, sebagaimana kita tidak punya pilihan, mau lahir di Indonesia, mau lahir di Mekah, atau lahir di Afrika. Tapi maksiat bukan seperti itu. Maksiat adalah sesuatu yang kita pilih dengan keinginan kita. Karena Allah memberikan kepada manusia kemampuan untuk melakukan itu. Dalam diri kita, Allah letakkan hawa nafsu, menggoda kita untuk melakukan maksiat. Namun Allah juga meletakkan fitrah. Allah juga meletakkan akal yang sehat. Untuk menggiring kita untuk melakukan kebaikan. Di satu sisi Allah tabaraka wa ta'ala ciptakan syaitan untuk menggoda kita kepada kemaksiatan. Namun di satu sisi Allah juga ciptakan malaikat yang mengajak kepada ketaatan. Dan Allah mengutus kepada kita Nabi tercinta Muhammad SAW yang mengajak kepada ketaatan. Dan Allah turunkan kepada kita Al-Quran yang mengajak kepada ketaatan. Hal-hal yang Allah bantu kita untuk ke arah ketaatan jauh lebih banyak daripada hal yang Allah jadikan takdir untuk ujian mengajak kita kepada kemaksiatan. Wahadainahun najdain. Kami berikan kepada manusia dua jalan. Kami terangkan kepada mereka semuanya. Setelah itu mereka diberikan kemampuan untuk memilih. Di dalam akhir surat At-Takwir, ayat yang ke-29, wa ma tasya'una, dan tidaklah kalian memilih, tidaklah kalian berkehendak. Bapak Ibu dimuliakan Allah. Nas tegas Allah mengatakan kalian yang menginginkan. Ini ada dua, menginginkan kebaikan atau keburukan. Pernahkah kita dipaksa Allah untuk ke masjid? Pernahkah kita dipaksa Allah untuk minum khamar? Mau minum nih, di depan kita ada khamar, ada air susu, ada khamar, ada susu, satunya halal, satunya haram. Pengennya sih pegang air susu, tapi tangan ini nggak bisa ke arah air susu, arahnya ke khamar aja gitu, terpaksa gitu. Pernah atau tidak? Nggak pernah. Yang mau minum khamar karena dia inginkan khamar, yang mau minum susu karena dia inginkan susu dan tidak mau apa? Tidak mau minum khamar. Hal yang sama langkah kita. Yang mau ke masjid, pergi ke masjid. Yang mau ke tempat-tempat maksiat, pergi ke tempat maksiat. Nas tegas wa ma tasya'una. Tidaklah kalian berkehendak, tidaklah kalian berkeinginan, tidaklah kalian memilih kebaikan atau keburukan. Di dalamnya Allah menetapkan isbat bahwa manusia memiliki pilihan, manusia memiliki keinginan, manusia Allah berikan kekuatan untuk memilih. Hidup ini tidak paksaan dari Allah untuk menjalankan apa yang telah Allah tulis dalam catatan takdir. Tidak paksaan. Dan ini akidah Jabriyah yang batil. Bahwa manusia dipaksa menjalankan ibadah atau ketaatan karena Allah telah menulisnya sebelum dia lahir. Bukan begitu akidah Ahlussunnah. Takdir yang Allah tuliskan itu karena Allah maha tahu segala-galanya. Dan Allah maha tahu apa yang kita pilih walau kita belum memilih, walau kita belum hidup. Dan Allah tuliskan karena Allah maha tahu. Takdir Allah itu adalah ilmu Allah terhadap semua yang akan terjadi walau belum terjadi. Menunjukkan dia innallaha bikulli syai'in alim. Allah maha tahu segala-galanya.
Bukankah di dalam Al-Quranul Karim Allah sudah bercerita tentang obrolan penduduk neraka? Ya atau tidak? Sudah atau belum obrolan tersebut? Belum. Kenapa Allah sudah sebutkan? Karena Allah Maha tahu. Bukankah di dalam Al-Quran Allah sebutkan kepada kita apa nanti argumentasi iblis ketika iblis dimintai pertanggungjawaban oleh orang-orang yang ia sesatkan? Apa kata iblis kepada mereka? Pertanyaannya, apakah iblis sudah ngomongin itu? Belum. Namun kenapa sudah Allah sampaikan kepada kita di dalam Al-Quran? Karena Allah Maha tahu semua yang akan terjadi, sehingga Allah sampaikan kepada kita. Bukankah di dalam Al-Quran Allah juga menyebutkan apa obrolan sesama penduduk surga? Bahkan apa obrolan antara penduduk surga dengan penduduk neraka? Semua itu belum terjadi. Kenapa sudah ada keterangannya? Karena innallaha bikulli syai'in alim. Allah Maha tahu segala-galanya. Tak ada, la takhfa alaihi khafiyah. Tidak ada sesuatu yang tersembunyi dari ilmu Allah. Walau belum terjadi, Allah tahu apa yang akan terjadi. Hal yang sama dengan kehidupan kita. Kita belum memilih, tapi kenapa sudah ada tulisannya? Karena Allah Maha tahu. Kalau Allah Maha tahu, maka hal yang mudah bagi Allah untuk menuliskannya. Ma asabim musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allah yasir dalam Al-Qur'an surah Al-Hadid. Semua itu Allah tahu dan Allah tuliskan dan itu bagi Allah adalah perkara yang mudah. Bapak Ibu dimuliakan Allah. Di dalam memilih, di sini manusia diberikan Allah dua kekuatan. Kekuatan taat dan kekuatan maksiat. Semua manusia diberikan Allah kekuatan memilih ketaatan, diberikan kekuatan juga untuk memilih kemaksiatan. Izinkan ana untuk mengatakan semua kita punya bakat. Kedua-duanya. Semua kita. Oleh karena itu, ketika telah diterangkan jalan semuanya, jalan kebaikan dan jalan keburukan, kemudian disuruh untuk memilih, tak ada makna disuruh memilih kalau kita tidak memiliki kekuatan untuk memilih kedua-duanya. Kalau kita tidak punya kemampuan untuk melakukan salah satu di antara yang harus kita pilih. Dalam surah Al-Kahfi yang sering kita baca, Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, "Wa qulil haqqu min rabbikum, faman syaa'a falyu'min, wa man syaa'a falyakfur." Menunjukkan bahwa masyiah manusia untuk kedua-duanya. Kekuatan yang diberikan Allah untuk memilih, ada kekuatan untuk memilih ketaatan, ada kekuatan untuk memilih kemaksiatan. Ada kemampuan untuk memilih ketaatan, sebagaimana ada kemampuan untuk memilih apa? Kemaksiatan. Barang siapa yang ingin taat, ingin iman, berimanlah. Berarti manusia memiliki kemampuan untuk menjadi orang yang beriman. Waman syaa'a falyakfur, barang siapa yang ingin kufur, kufurlah. Berarti manusia punya kemampuan untuk melakukan kekufuran. Dua-duanya punya. Izinkan ana mengatakan kita ini, kita yang hadir semua yang ada di majelis ini, punya bakat jadi orang saleh, sebagaimana punya bakat jadi orang tidak saleh. Kita semua yang hadir di sini, dan semua manusia, punya bakat jadi orang taat, dan punya bakat jadi orang bejat. Kenapa? Karena Allah telah letakkan di dalam diri kita kemampuan untuk memilih. Apa yang terjadi? Yang terjadi sebahagian manusia memilih ketaatan, menjauhi maksiat. Akhirnya jadi orang saleh. Karena dia lebih sering memilih ketaatan. Jadi pada sebahagian
diri mereka saleh. Seluruh sarana yang digunakan oleh orang saleh untuk menjadi orang saleh, Anda mampu, Anda punya dan memiliki itu. Hal yang sama, orang saleh bisa jadi orang bejat. Kenapa? Seluruh sarana yang digunakan oleh orang bejat untuk berbuat maksiat, orang saleh punya sarana itu. Permasalahannya adalah beda pilihan. Yang satu lebih memilih jalan ketaatan, yang satu lebih memilih jalan kemaksiatan. Oleh karena itu, di akhirat kelak, seluruh yang memilih jalan kemaksiatan mengaku bahwa itu adalah karena mereka memang memilih jalan itu. Sekarang bisa berkilah. Takdir Allah lah, beginilah hidup saya, sudah nggak mungkin saya rubah, lingkungan sudah tidak mendukung, keluarga saya, itu alasan. Tapi di dalam hati yang sebenarnya, itu pilihan dirimu. Yang sudah Allah suruh untuk lawan. Allah sudah suruh untuk lawan. Dan Allah menjanjikan surga untuk orang yang melawan hawa nafsunya. Di dalam surat An-Nazi'at ayat 40 dan 41. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Barang siapa yang takut nanti berdiri di hadapan Allah di yaumul hisab. Wa nahan nafsa 'anil hawa, lalu dia lawan hawa nafsunya yang mengajak kepada kemaksiatan itu. Fa innal jannata hiyal ma'wa. Maka sesungguhnya surga Allah janjikan untuk mereka. Kita disuruh untuk melawan hawa nafsu, disuruh untuk meninggalkan. Rasulullah SAW sudah mengatakan, keburukan telah diterangkan dan saya telah larang kalian dari keburukan itu. Maka salah satu tugas kita di permukaan bumi adalah melawan hawa nafsu yang mengajak kita kepada aneka ragam hal yang maksiat. Karena nafsu kita lebih condong kepada kemaksiatan, sebagaimana fitrah kita, akal kita lebih condong kepada ketaatan. Maha suci Allah, Maha pengasih dan penyayang Allah Tabaraka wa Ta'ala. Untuk jalan ketaatan ada akal, ada fitrah, ada Al-Quran, ada malaikat, ada nabi. 5. Jangan kira hanya syaitan saja yang mengajak kita kepada kemaksiatan. Malaikat juga mengajak kita untuk ketaatan. Di dalam diri kita Allah letakkan syaitan dan malaikat. Yang satunya mengajak kepada keburukan, yang satunya mengajak kepada kebaikan. Sementara di jalan maksiat hanya ada hawa nafsu dan syaitan. Allah berikan kepada kita sarana untuk mengajak kita kepada ketaatan lebih banyak daripada sarana yang akan mengajak kita kepada maksiat. Nabi mengajak kepada ketaatan, Al-Quran Allah turunkan untuk mengajak kepada ketaatan, malaikat mengajak kita kepada ketaatan, akal kita mengajak kepada ketaatan, karena akal pasti bertabrakan dengan seluruh maksiat, fitrah kita pun hanya tenang kalau di atas ketaatan. Namun sering sekali hawa nafsulah yang dimenangkan oleh sebahagian manusia. Bukan semuanya, semoga Allah jaga kita dari semua itu. Hawa nafsu yang lebih mereka kedepankan. Dan di akhirat mereka mengaku kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, Rabbana ghalabat alaina shiqwatuna wa kunna qauman dhalin. Wahai Rabb kami ini memang jahat. Ngaku kami ini memang bejat. Ghalabat alaina shiqwatuna, kebejatan kami itulah yang telah terjadi di permukaan bumi. Wa kunna qauman dhalin, dan kami ketika hidup di dunia benar-benar orang-orang yang melakukan jalan kesesatan. Dan Allah terangkan itu kepada kita di dalam Al-Quran, bahwa pelaku maksiat ngaku bahwa itu perbuatan dia. Hal yang sama ketika akan masuk neraka ditanya oleh para malaikat. Alam ya'tikum rusulun minkum yatluna alaikum ayati rabbikum wa yundhirunakum liqa'a yaumikum hadza. Tidaklah telah datang kepada kalian Rasul Allah, lalu dibacakan kepada kalian ayat-ayat Rabb kalian kepada kalian, tahu di dalamnya ada perintah, di dalamnya ada larangan.
Apa kata mereka? Qalu bala. Mereka mengatakan ya. Akan tapi kami mendustakan mereka. Kami tidak mau patuh dan taat kepada mereka. Ngaku bahwa sesungguhnya itu perbuatan dirinya sendiri. Alhasil, kita hidup untuk diuji oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Diterangkan kepada kita mana jalan yang Allah ridhoi, mana jalan yang Allah murkai. Semua kebaikan disampaikan, semua keburukan disampaikan. Perintah telah diturunkan, larangan telah diturunkan. Dan kemudian kita diberikan kemampuan untuk memilih. Diberikan kemampuan untuk memilih. Dan hal-hal yang terkait dengan ketaatan lebih banyak faktor pendukungnya. Yang Allah turunkan kepada kita. Dan hal-hal yang mengajak kepada keburukan. Lebih sedikit faktor pendukungnya. Lalu kemudian setelah itu Allah suruh kita untuk memilih. Disinilah terjadi pilihan hidup syakiran au kafura. Mau jadi orang bersyukur, ini jalannya. Mau jadi orang kufur, ini jalannya. Pilihlah. Dan mustahil orang yang seperti kita manusia ini, yang telah Allah letakkan hawa nafsu di dalam diri kita, yang mengajak kepada keburukan itu, mustahil selamat. Kalau Allah tidak selamatkan. Dan orang-orang yang Allah janjikan akan Allah jaga dari hawa nafsu itu hanya para nabi dan para rasul. Dan kita tidak salah satu di antara mereka. Maka semua kita pasti akan berbuat maksiat. Itu pasti. Mari lihat firman Allah di dalam Al-Quran. Surat Ali Imran. Anda ingin fokus kepada ayat yang 135. Dalam surat Ali Imran ayat 135 Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa man yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan mereka adalah orang-orang yang apabila mereka melakukan sebuah keburukan atau melakukan penzoliman kepada diri mereka sendiri, dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim, mereka segera ingat kepada Allah lalu segera beristighfar atas dosa dan kesalahan yang mereka lakukan. Wa man yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Siapa lagi yang bisa mengampunkan dosa kecuali Allah Subhanahu wa taala? Dan mereka setelah berbuat maksiat itu tidak melanjutkan dan tidak melakukannya continue perbuatan tersebut yang telah mereka lakukan itu. Ayat ini, surat Ali Imran 135 ini sifat penduduk surga. Karena ayat sebelumnya Allah bicara surga dan penduduk surga. Dan sifat penduduk surga. Maka ini salah satu di antara sifat penduduk surga. Walladzina idza fa'alu fahishatan. Mereka orang-orang yang apabila melakukan kemaksiatan, melakukan perbuatan keji, melakukan perbuatan yang menzolimi diri mereka sendiri, karena yang namanya maksiat itu adalah penzoliman manusia terhadap dirinya sendiri. Mereka segera ingat kepada Allah dan segera beristighfar. Yang ingin Ana garis bawahi, yang ingin Ana sampaikan pada kesempatan kali ini, penduduk surga pun sebenarnya di bumi pasti pernah berbuat maksiat. Namun yang membedakan mereka dengan orang bejat, mereka tidak continue dalam maksiatnya. Maksiat terjadi pada diri penduduk surga yang hidup di permukaan bumi dari penduduk surga di akhirat sekali-sekali. Tidak continue. Lepas dari maksiat mustahil. Rasulullah SAW telah bersabda dalam hadis yang sahih riwayat Tirmidzi, kullu bani Adam khata'. Dan kita adalah bani Adam itu. Kita adalah makhluk yang Allah ciptakan dari Bani Adam itu. Dan Allah dan Rasulullah telah mengatakan SAW, khata', orang yang berbuat salah. Mustahil lepas daripada yang namanya maksiat itu mustahil. Semua manusia memiliki kesalahan. Semua manusia memiliki maksiat. Namun bedanya orang yang berbuat maksiat di permukaan bumi dan dia akan menjadi penduduk surga di akhirat adalah adamul israr.
tidak melanjutkan maksiat itu dan tidak continue di atas maksiat itu dan tidak terus-menerus di atas maksiat itu. Hari ini kerjakan, besok kerjakan lagi, besok kerjakan lagi, besok kerjakan lagi, besok kerjakan lagi. Itu bukan sifat terjadinya dosa pada penduduk surga ketika hidup di permukaan bumi. Sifat mereka terhadap dosa seperti ini. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru. Mereka tidak continue, mereka tidak melanjutkannya, mereka tidak istiqomah di atas maksiat. Maka israr di atas maksiat sifat penduduk neraka. Berbuat maksiat dan tidak israr di atas maksiat itu segera minta ampun kepada Allah, sifat penduduk surga. Sama-sama berbuat maksiat. Namun yang satunya melanjutkan, yang satunya apa? Minta ampun kepada Allah dan berhenti. Terjadi lagi, minta ampun lagi dan berhenti. Terjadi lagi, minta ampun lagi dan berhenti. Dan tidak ada misal yang terbaik untuk masalah ini lebih daripada iblis dan Adam. Dan Nabi Adam alaihissalam itu adalah misal yang lebih daripada iblis dan Adam. Iblis berbuat maksiat lalu israr. Nabi Adam berbuat maksiat lalu beristighfar. Yang satunya penduduk neraka dan imamnya penduduk neraka, yang satunya penduduk surga dan imamnya penduduk surga di zamannya dan di imam banyak manusia setelahnya. Sama-sama berbuat salah. Iblis tidak mau sujud, Nabi Adam memakan buah di surga. Nama buahnya buah? Salah. Buah khuldi itu penamaan iblis. Buah khuldi itu, ma'asyallah muslimin, penamaan iblis terhadap buah itu agar Nabi Adam tertarik makannya. Khuldi itu apa artinya? Kekal. Iblis menggoda Nabi Adam dengan mengatakan, wahai Adam, ini buah kekal. Buah kekekalan. Kalau engkau makan buah ini, engkau akan kekal di surga. Allah nggak mau engkau kekal di surga, maka Allah larang engkau makan buah ini. Maka itu penamaan iblis terhadap pohon tersebut. Hal adulluka ala syajaratil khuldi. Apakah mau engkau wahai Adam? Kutunjukkan di pohon di surga ini ada satu pohon yang namanya pohon khuldi. Pohon kekekalan. Maka Nabi Adam tidak makan buah khuldi. Buah apa? Allahu a'lam. Tak ada keterangan dalam Al-Quran ataupun hadis buah apa yang dimakan oleh Nabi Adam di surga. Namun iblis menamakannya buah khuldi. Untuk menggoda Nabi Adam terjerumus dan mau memakan buah yang telah dilarang oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala Rabbul Izzati wal Jalala. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah. Mari kita kembali kepada kehidupan harian kita. Bukankah ketika berbuat maksiat itu kita tahu itu dilarang oleh Allah? Harusnya ditinggal. Harusnya ditinggal. Karena kita sudah sampai kepada kita hujah Allah itu tidak boleh untuk kita kerjakan. Harusnya dilawan. Itu dia wanahan nafsa anil hawa yang ada dalam surat An-Nazi'at yang tadi telah kita bacakan. Harusnya dilawan. Itu perintah Allah Ta'ala kepada kita. Dalam waktu usia kita yang singkat, yang tidak lebih daripada satu waktu sore atau satu waktu pagi dalam satu hari. Oleh karena itu, mari kita berusaha sekuat tenaga dalam masa ujian kita yang tidak panjang ini. Mengajak kita kepada keburukan itu. Dan berusaha untuk mengajak diri untuk taat. Tidak ada jalan yang terbaik untuk melawan hawa nafsu kata para ulama kecuali membawanya taat. Isghaluhu bil ta'at, menyibukkan diri dengan aneka ragam ketaatan, itu adalah jalan yang terbaik untuk melawan diri dari hawa nafsu. Kenapa? Karena kalau sudah disibukkan dengan ketaatan, dia letih di atas ketaatan dan tidak punya kesempatan untuk berbuat maksiat. Namun bagaimanapun caranya, iblis punya aneka ragam cara untuk menggoda kita. Dan hawa nafsu kita juga condong kepada aneka ragam kemaksiatan.
Karena jalan ke neraka Allah pagari dengan hal yang dicintai oleh hawa nafsu. Namun kita diperintahkan Allah untuk melawannya. Sebagian manusia lebih banyak menangnya dibanding kalah. Dan sebagian manusia lebih banyak kalah dibanding menang. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Pengasih, Maha Penyayang, dan Maha memperlakukan manusia, makhluk-makhluknya dengan penuh kasih sayang di akhirat, dan Maha memperlakukan makhluk-makhluknya di akhirat dengan Maha Pengampun dan sifat pengasih dan penyayang dimiliki oleh Allah Rabbul Izzati wal Jalal. Dan ini harapan kita yang sangat besar, kasih sayang Allah yang tiada tara di hadapan aneka ragam kesalahan yang pasti pernah terjadi dalam kita. Namun ingat bahwa sesungguhnya maksiat yang kita lakukan itu pilihan kita yang Allah takdirkan terjadi. Sebagaimana ketaatan itu adalah pilihan kita yang juga Allah takdirkan terjadi. Dua-duanya sama-sama pilihan kita. Yang satunya Allah takdirkan terjadi daripada ketaatan, yang satunya Allah takdirkan terjadi daripada kemaksiatan. Maksiat dan ibadah dan maksiat, dua-duanya pilihan manusia. Di sisi lain, ada maksiat yang diinginkan manusia, Allah tidak takdirkan terjadi. Ada ketaatan yang diinginkan manusia, Allah juga tidak takdirkan terjadi. Ada. Kita ingin taat, nggak jadi. Karena Allah tidak ingin itu terjadi. Kita inginkan maksiat, nggak terjadi juga. Karena Allah tidak inginkan terjadi. Yang menentukan terjadi dan tidak terjadinya adalah Allah dalam keputusan takdirnya. Maka hidup kita ada 4. Taat yang kita inginkan terjadi, taat yang kita inginkan tak terjadi, taat maksiat yang kita inginkan dan terjadi, dan maksiat yang kita inginkan dan tidak terjadi. Ada 4. 3-nya ada pahala, hanya 1 yang maksiat. 3-nya ada pahala, hanya 1 yang maksiat. Ketaatan yang kita inginkan terjadi, ada pahalanya. Ketaatan yang kita inginkan tak terjadi, ada pahalanya. Maksiat yang kita inginkan tak jadi, ada pahalanya. 3 penyumbang pahala. Hanya 1 penyumbang dosa, maksiat yang kita inginkan terjadi, lalu Allah takdirkan terjadi. Lihat bagaimana pengasih dan penyayangnya Allah menyiapkan pahala sebanyak-banyaknya untuk hamba-hambanya. Maka tidak ada yang masuk neraka, kata Allah, kecuali orang-orang yang benar-benar bejat. La yaslaha illal ashqa. Tadi disampaikan oleh panitia, Anda diberi waktu sampai jam 8. Ini sudah korupsi 5 menit, jam 8:05. Ya, ini yang bisa Anda sampaikan secara materi, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Waktu yang tersisa kita gunakan untuk menjawab pertanyaan. Sekiranya ada yang ingin ditanyakan, falyatafaddal mashkura. Nah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi namanya ya artinya kita pasti akan melakukan apakah maksiat yang kita lakukan nanti yang itu akan ditujukan kepada kita meskipun kita telah meminta. Baik. Pertanyaannya terdengar semua, apakah maksiat yang pernah kita kerjakan lalu kita bertaubat, semua itu akan diperlihatkan kepada kita juga di yaumil mahsyar? Jawabannya, na'am. Jawabannya iya. Bukan hanya sekedar diperlihatkan. Dari awal kita dibangkitkan dari alam kubur, Allah berfirman di dalam Al-Quran, baik di dalam surah Al-Infitar atau dalam surah At-Takwir, alimat nafsun ma qaddamat wa akharat. Ketika manusia dibangkitkan dari alam kubur, manusia itu ingat semua ketaatan yang pernah dia kerjakan dan juga ingat semua maksiat yang pernah dia kerjakan. Ini sebelum catatan kitab diberikan.
diberikan dulu ingatan memori. Dalam surah At-Takwir, alimat nafsun ma ahdarat. Manusia itu akan ingat seluruh yang pernah dia kerjakan, baik ketaatan atau keburukan. Jadi saya, Anda, antum, dan semua manusia begitu dibangkitkan dari padang mahsyar, memorinya dipenuhi oleh Allah dengan seluruh yang pernah kita kerjakan. Seluruhnya. Yang taatnya, yang tidak taatnya, yang maksiatnya. Dan ini yang membuat padang mahsyar itu serem. Ini yang membuat padang mahsyar itu genting. Ini yang membuat kita manusia di padang mahsyar pada ketakutan. Ini yang membuat semua kita di manusia di padang mahsyar penuh dengan penyesalan. Kenapa? Semua dosa kita ingat. Berapa banyaknya dosa? Semua kita harus jujur kepada Allah dan tidak boleh sampaikan kepada manusia. Namun sampaikan kepada Allah, kita banyak berbuat maksiat. Berapa maksiat mata, berapa maksiat lisan, berapa maksiat telinga, berapa maksiat tangan, berapa maksiat kaki, berapa maksiat hati. Dan semua itu akan dikembalikan oleh Allah dalam ingatan kita. Dan ketika di padang mahsyar, dihisab, diingatkan lagi oleh Allah. Bukankah engkau pernah berbuat ini? Bukankah pernah berbuat ini? Bukankah pernah berbuat ini? Bukankah pernah berbuat ini? Namun, bagi orang-orang yang terpilih, semoga kita salah satu di antaranya, mereka mendapatkan ampunan Allah disebabkan mereka minta ampun di permukaan bumi. Kita sudah taubat, betul. Apakah kita tahu kita diterima taubatnya? Kita nggak tahu. Kita minta pengampunan dari Allah. Kita minta ampun kepada Allah. Ya. Namun tahukah kita diampuni atau tidak? Belum tahu. Kita bertaubat kepada Allah, ya. Apakah kita tahu taubat kita diterima? Tidak tahu. Kapan tahunya? Pada hari berhisab. Ketika ternyata Allah tabaraka wa ta'ala memberikan ampunannya, Allah sampaikan bahwa aku ampuni engkau pada hari ini. Baru kita tahu, baru kita mulai senang, baru kita mulai lepas daripada himpitan itu. Setelah itu baru diberikan catatan kitab. Catatan kitab itu pun di dalamnya maksiat dan ketaatan semuanya ada. Jadi di memori diingatkan, dalam catatan kitab ada. Namun sebelumnya manusia sudah tahu dosa-dosa yang ia lakukan, yang ada dalam catatan kitab itu dari penduduk surga maksudnya, telah diampuni oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Dan yang tidak mendapatkan pengampunan berlaku kepada mereka firman Allah di dalam Al-Quran surah Al-Kahfi. Wa wudi'al kitabu fataral mujrimina mushfiqina mimma fihi wa yaqulun ya wailatana ma li hadzal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadira wa la yadhlimu rabbuka ahada. Pada saat diberikan kitab, dibentangkan kitab dan mereka membaca catatan kitab mereka, pada saat itu engkau melihat pelaku dosa dan maksiat musyfiqina, ketakutan terhadap apa yang ada dalam catatan kitab itu. Wa yaqulun, dan mereka berkata, ma li hadzal kitab, ya ada apa dengan kitab ini, catatan ini, ada apa dengan dia? La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Tak ada yang kecil dan yang besar melainkan semuanya tercatat dengan lengkap. Mereka ketakutan. Pertanyaannya, kenapa dulu di dunia melakukannya penuh tawa dan canda? Bukankah yang engkau baca itu biografi hidup dirimu sendiri? Apa yang engkau baca? Dirimu. Buku apa yang engkau baca? Perbuatanmu sendiri. Engkau membaca engkau. Faham tidak maksudnya? Dirimu sedang membaca dirimu. Oleh karena itu Allah mengatakan, wala yadhlimu rabbuka ahada. Rabbmu tidak pernah menzolimi siapapun. Maksiat yang kau lakukan, ini dia maksiat itu. Itu dia balasannya. Dan itu telah disampaikan di dunia.
Dan kita tahu ketika kita memilih maksiat itu, ancamannya adalah itu. Neraka Allah dan adab yang ada di dalamnya. Maka para ulama mengatakan takut itu bermanfaat kalau di dunia. Dan tidak bermanfaat lagi kalau sudah takutnya berada di mana? Di akhirat. Dan Allah tidak akan memberikan kepada orang mukmin dua takut. Takut di dunia dan ketakutan di akhirat. Tidak. Di dunia ketakutan dan di akhirat keamanan insyaallah ta'ala. Tapi intinya adalah walaupun sudah bertaubat, walaupun sudah minta ampun kepada Allah, walaupun secara ilmu gaib taubat kita diterima, tetap saja catatannya ada. Dan ayat yang paling tegas dalam bab ini adalah faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Kebaikan walaupun sebesar zarrah dia akan lihat. Sebaliknya wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dia pasti akan lihat. Sebesar biji zarrah pun daripada keburukan, dia pasti akan lihat. Allah akan mempertontonkan kepadanya, memperlihatkan kepadanya, mengingatkan kepadanya, dan memberikan catatan itu kepadanya. Namun, orang mukmin diampuni, dan yang tidak diampuni, ke neraka Allah tabaraka wa ta'ala, Rabbul Izzati wal Jalalah, na'udzubillahi min dzalik. Nah. Allah turun di sepertiga malam dan mengatakan barang siapa memohon ampun kepadaku maka aku akan ampuni. Mohon penjabarannya Ustadz. Pertama sekali penjabarannya adalah ini adalah waktu yang paling afdal untuk minta ampun. Ini waktu yang paling afdal untuk beribadah. Kenapa lebih afdal untuk beribadah? Karena Allah lebih dekat. Kenapa lebih afdal untuk minta ampun? Karena Allah menjanjikan pengampunan. Man dzalladzi yad'uni fa astajibalah wa man dzalladzi yastaghfiruni fa aghfirah. Siapa yang ingin meminta kepadaku, aku akan berikan permintaannya. Aku akan kabulkan doanya. Dan siapa yang mohon ampun kepadaku, aku akan berikan kepadanya pengampunan. Ini di waktu-waktu yang mulia seperti ini. Dan mungkin yang ditanyakan bukan itu. Namun yang ditanyakan turunnya. Karena bab itu semua kita insya Allah sepakat bahwa ini adalah waktu yang sangat luar biasa untuk sholat malam. Namun yang sering menjadi kendala adalah ketika memahami bagaimana turunnya, bagaimana Allah turun ke langit dunia. Mungkin itu yang menjadi pertanyaan. Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah di dalam hal-hal yang berhubungan dengan sifat Allah, mengimani maknanya dan tidak mengetahui kaifiatnya. Mengimani maknanya dan mengatakan kaifiatnya Allahu a'lam. Itu semua bab asma wa sifat. Ketika Allah berbicara, apapun tentang dirinya, itu pasti ada makna. Namun juga ada kaifiat. Maknanya imani seperti makna yang Allah katakan. Kaifiatnya katakan Allahu a'lam, saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Sebelum langsung ke bab ini, Anda ingin bertanya kepada antum. Tahu wajah, makna wajah tahu? Tahu. Wajah tahu makna wajah? Ketika kita mengatakan wajah, tahu antum makna wajah? Oke. Itu secara makna yang antum tahu. Namun secara kaifiat, antara wajah si A dengan wajah si B beda kan? Wajah si C dengan wajah si X beda tidak? Ana kenal seorang syekh di kota Madinah, pernah mengajar ana, bernama Syekh Yusuf Ad-Dakhil. Dia punya wajah? Punya. Tahu antum wajahnya? Tahu antum wajahnya? Jadi antum tahu makna wajah, namun antum tidak tahu kaifiat wajah syekh yang ana sebutkan tadi, karena antum tidak pernah bertemu langsung dengannya. Ya atau tidak? Ana punya seorang putra, bernama Abdurrahman.
Putra ana punya wajah. Tahu antum makna wajah? Tahu antum wajah putra ana? Enggak. Yang tidak antum ketahui adalah kaifiatnya. Namun makna wajah antum tahu. Sudah? Dan ini ada pada setiap aneka ragam kalimat. Kalimat rumah. Tahu makna rumah? Ana punya rumah di Pekanbaru. Tahu antum kayak apa rumah ana? Enggak tahu. Yang enggak tahu itu apanya? Kaifiatnya. Apakah pasti rumah ana seperti rumah antum? Enggak pasti. Kaifiat enggak mesti. Beda-beda. Namun sama-sama apa? Sama-sama rumah. Ana hanya ingin menyampaikan bahwa ada makna, ada kaifiat. Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah mengimani makna, menyerahkan kaifiatnya kepada Allah dengan mengatakan Allahu a'lam, saya tidak tahu bagaimana kaifiatnya. Baik, sekarang ada kalimat turun. Tahu makna turun? Tahu makna turun? Berarti Allah turun. Ya sudah, maknanya jelas. Nabi SAW mengatakan Allah turun. Tahu makna turun kita? Tahu. Tahu kaifiat turunnya Allah? Enggak tahu. Serahkan kepada Allah bagaimana turunnya Allah. Bagaimana turunnya Allah, serahkan kepada Allah. Jangan masuk ke dalam kaifiat bagaimana turunnya Allah. Allah tidak bicara bagaimana kaifiat Allah turun. Rasul tidak berbicara bagaimana kaifiat Allah turun. Rasul hanya mengatakan Allah turun. Allah turun ke langit dunia sepertiga malam terakhir. Allah turun ke langit dunia pada saat hari Arafah. Nabi mengatakan turun. Dan makna turun semua manusia tahu. Dan antara makhluk dengan makhluk cara turunnya pun beda. Turun hujan, turun gaji, sama nggak? Sama-sama turun loh. Turun kita, manusia turun. Burung turun. Sama-sama turun? Sama-sama turun. Kaifiatnya beda-beda? Itu baru makhluk dengan makhluk. Kenapa kita tahu bagaimana turunnya burung? Karena kita tahu zatnya. Bagaimana kita tahu turunnya hujan? Karena kita tahu zatnya. Kita tidak tahu zatnya Allah. Bagaimana kita akan bicara kaifiat turunnya Allah secara zat? Maka mustahil ada cara untuk mengetahuinya karena tidak ada yang pernah melihat zat Allah tabaraka wa ta'ala. Namun secara makna turun itu adalah bahasa Arab fasih, datang dengannya lisan manusia yang paling fasih dalam berbahasa Arab dan diucapkan oleh manusia yang paling hebat dalam menasihati manusia. Oleh karena itu kita imani Allah turun, namun kita tidak bicara bagaimana kaifiat turunnya Allah. Adapun pembicaraan manusia yang menolak turunnya Allah dengan mengatakan kalau Allah turun aras kosong. Itu karena apa? Mereka bicara kaifiat. Dan kaifiat yang diketahui oleh manusia semuanya kaifiat makhluk. Karena manusia tidak tahu kecuali makhluk. Maka bicara apapun mereka bicara kaifiat, semuanya kaifiat makhluk. Dan Allah mengatakan laisa kamitslihi syai'. Maka tidak ada yang tahu bagaimana kaifiat turunnya Allah. Nggak ada yang tahu. Kenapa? Allah tidak memberitahu, Rasul juga tidak memberitahu. Sehingga ilmu untuknya tertutup. Namun Rasul, manusia yang paling kenal Allah, mengatakan Allah turun ke langit dunia. Maka kita imani Allah turun. Namun kita tidak tahu bagaimana kaifiat turunnya Allah tabaraka wa ta'ala. Hal yang sama lakukan dengan wajah, hal yang sama lakukan dengan tangan, hal yang sama lakukan dengan datang, hal yang sama lakukan dengan sayang, hal yang sama lakukan dengan cinta, hal yang sama lakukan dengan murka, hal yang sama lakukan dengan aneka ragam yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah, bicara Allah tabaraka wa ta'ala. Kita tahu makna sayang, tapi bagaimana kaifiat sayangnya Allah kita tidak tahu. Kita tahu bagaimana murka, maknanya, namun bagaimana murka Allah kita tidak tahu. Adapun mereka yang menolak murka Allah dengan mengatakan, kalau Allah murka berarti ada gejolak darah, ada
Itu makhluk. Itu makhluk. Yang Anda bicarakan itu makhluk. Dan Allah tidak sama dengan makhluk manapun. Laisa kamitslihi syai'. Wallahu a'lam bissawab. Ustadz, tolong beri ana motivasi untuk menuntut ilmu agama. Tidak ada kebaikan satupun di permukaan bumi kecuali kebaikan itu pasti melalui bab ilmu. Tidak ada satu kebaikan apapun di permukaan bumi kecuali pasti kebaikan itu datang dari bab apa? Dari bab ilmu. Ilmu yang telah mengarahkan manusia kepada aneka ragam kebaikan. Maka manusia yang menjauhi ilmu, menjauhi aneka ragam kebaikan yang ada di permukaan bumi. Dan juga tidak ada manusia terhindar dari aneka ragam keburukan, melainkan kebaikan daripada ilmu. Oleh karena itu Allah mencintai ilmu dan mencintai orang yang berilmu dan mencintai penuntut ilmu. Dan di akhirat Allah Ta'ala akan tunjukkan kepada manusia cintanya tersebut. Ilmu ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, hiasan dalam diri. Sementara hiasan luar bernama pakaian, bernama kekayaan, bernama kendaraan, bernama aneka ragam yang kita pakai di luar ini akan pergi. Tinggallah perhiasan dalam kita yang sesungguhnya yang bernama ilmu dan takwa dan iman. Oleh karena itu ketika manusia menghadap Allah di akhirat, Allah ingin manusia itu menghadap tanpa pakaian luar. Supaya yang terlihat apa? Pakaian dalam. Yang ada di dalam dirinya. Dan itu diterangkan oleh Imam Ibnul Qayyim di dalam kitab Miftah Daris Sa'adah. Bahwa ilmu adalah hiasan dalam diri. Hiasan diri yang sebenarnya melekat pada diri sendiri, itu adalah ilmu. Adapun harta, pakaian, kendaraan, jabatan, itu hiasan luar. Yang semua itu pasti akan diambil oleh Allah, lalu kita menghadap dengan hiasan yang sebenarnya, yaitu hiasan ilmu dan hiasan iman. Wallahu a'lam. Bagaimana keadaan orang tua kita yang dahulu yang belum berilmu tentang keadaan padang mahsyar, tanggung jawab beliau di dalam Al-Quran, dan bagaimana jika beliau buta tidak bisa baca Al-Quran, jazakumullahu khairan. Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Umat yang telah terdahulu, kebaikan mereka telah tercatat di hadapan Allah, dan keburukan mereka pun telah tercatat di hadapan Allah, dan pasti Allah perlakukan, satu, dengan keadilan tiada tara, dua, dengan kasih sayang tiada tara. Oleh karena itu serahkan urusan mereka kepada Allah. Mereka telah kembali menghadap Allah, mereka telah hidup di permukaan bumi, dan kita tidak tahu bagaimana Allah menyampaikan kepada mereka aneka ragam hujah, sebagaimana Allah sekarang menyampaikannya kepada kita dengan mudah, sesuai dengan hujah yang telah mereka terima, itu tanggung jawabnya. Tidak lebih dan tidak kurang. Jangan bayangkan keadaan orang tua kita terdahulu yang menurut kita mungkin tidak sampai kepada mereka petunjuk, seperti tanggung jawab kita sekarang setelah Allah berikan kepada kita keterangan yang sangat jelas. Allah akan menuntut hambanya sesuai dengan hujah yang Allah sampaikan kepadanya. Apa yang telah sampai kepada manusia daripada hujah, itu yang akan Allah minta pertanggungjawaban. Dan kita berdoa kepada Allah, perbanyak doa kita kepada Allah untuk keselamatan kedua orang tua kita ketika dihisab oleh Allah. Satu. Yang kedua, jangan lupakan diri sendiri. Kenapa? Karena ketika bertemu nanti kepada orang tua kita di akhirat, kita pun tidak akan peduli kepada mereka. Karena kita sedang sibuk mempedulikan keselamatan diri sendiri. Bahkan di dalam Al-Quran, Allah menceritakan tentang penduduk neraka, sekiranya diizinkan dan dibolehkan oleh Allah, mereka ingin menumbalkan seluruh anaknya masuk neraka untuk dia selamat dari neraka. Itu keadaan di akhirat, berbeda dengan keadaan di dunia. Keadaan di dunia kita penuh rasa khawatir, rasa cemas terhadap orang tua kita nanti bagaimana, tidak ada masalah, akan tetapi serahkan kepada Allah yang maha adil. Yang nggak ada apa-apanya keadilan kita dibanding keadilan Allah yang maha pengasih dan penyayang kepada hamba-hambanya, dan tidak ada apa-apanya kasih sayang kita kepada orang tua kita dibanding Allah menyayangi beliau. Serahkan kepada Allah. Tilka ummatun qad khalat. Itu adalah umat yang telah berlalu, laha ma kasabat, kebaikan yang mereka lakukan telah mereka dapatkan, wa 'alaiha maktasabat,
dan maksiat yang mereka lakukan pun telah mereka lakukan di hadapan Allah. Semua itu akan dihisab dengan kasih sayang Allah tiada tara dan keadilan Allah yang tiada tara. Dan tugas kita adalah mendoakan untuk mereka kebaikan, minta ampun kepada Allah untuk dosa-dosa mereka. Minta ampunnya kepada Allah untuk dosa-dosa orang tua kita yang pasti adalah manusia seperti kita yang tidak pernah lepas daripada kesalahan. Sampai di sini pertemuan kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala Rabbul Izzati wal Jalal menjadikan kita hamba-hamba yang senantiasa berusaha melawan hawa nafsu kita yang ada di dalam diri kita, melawan syaitan yang ada di luar kita yang mengajak kepada aneka ragam kemaksiatan, dan semoga Allah memenangkan kita lebih banyak daripada mentakdirkan kekalahan terhadap kita. Soal suatu saat pasti pernah kalah, itu pasti. Namun harapan kita Allah berikan kepada kita kemenangan untuk melawannya lebih banyak daripada kalahnya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Penduduk surga adalah orang yang lebih banyak ketaatannya dibanding maksiatnya. Bukan orang yang tidak berdosa. Namun lebih banyak maksiatnya dibanding lebih banyak taatnya dibanding maksiatnya. Dan itu harapan yang kita harapkan Allah takdirkan dalam hidup kita. Wa sallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala abdihi wa rasulihi Muhammad. Semoga Allah wafatkan semua kita di atas husnul khatimah. Semoga Allah maafkan kita di yaumil hisab. Semoga Allah kuatkan kaki kita di saat sedang melintas di atas sirat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agama ini yang dibawa oleh seluruh para nabi dan para rasul berdiri di atas pondasi la ilaha illallah, bahwa tidak ada ilah kecuali saya, maka beribadahlah hanya kepadaku saja. Rangkaian Safari Dakwah Jawa Tengah bersama Ustaz Maududi Abdullah LC Hafizahullah Ta'ala, tanggal 10 hingga 13 Juli 2025. Permintaan kepada selain Allah, minta rezeki kepada selain Allah, mereka anggap orang sakti. Itulah perbuatan syirik yang dengannya apabila dikerjakan tidak taubat sebelum wafat, Allah dengan tegas mengatakan, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha' wa man yushrik billahi faqad iftara ithman 'azima. Allah tidak akan mengampuni apabila dia disekutukan.